lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Hai teman, kali ini saya menghadirkan cerita tentang suku Batak, khususnya sejarah Sumatera dan perubahannya dari tahun ke tahun sebelum Masehi. Iya, Batak Tua atau Batak Toba, Bakara, dan wilayahnya, dan saat ini kabupatennya ada di mana. Dan ini adalah request dari teman-teman yang setia mengikuti channel saya. Oke, yang sudah request terima kasih, dan teman-teman yang mau request langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Sejarah Batak Tua. Sekitar 3000 tahun lalu, peradaban Batak dimulai melalui proses perjalanan sejarah yang panjang sebagai ras suku Proto-Melayu atau Melayu Tua. Suku ini terkenal mempunyai adat istiadat, tradisi, filosofi hidup, dan kepercayaan yang tinggi. Sepanjang sejarah, suku Batak kuno atau Toba Tua di Sumatera pernah terdapat 3 dinasti kerajaan yang menyatukan berbagai kelompok suku yang mempunyai keterkaitan dengan beberapa suku dari India Selatan, pedalaman Myanmar atau Burma, Thailand, dan Tibet, yang sebelumnya telah mendiami kepulauan dan pulau Sumatera sejak abad sebelum Masehi, lebih kurang 1500 Masehi. Ya, pemimpin di antara pemimpin primus inter pares, suku membentuk dinasti yang menaungi kelompok klan, kerajaan-kerajaan suku di tanah Batak sampai dengan Aceh, dan selanjutnya raja-raja marga-marga dan wilayah huta. Ya, ketiga dinasti itu yakni pertama, dinasti Sori Mangaraja yang dipimpin oleh raja turun-temurun dengan gelar Sori Mangaraja yang merupakan adaptasi bahasa dari gelar Sri Maharaja. Dinasti ini berdiri hampir kurang 300 sampai 500 tahun sejak abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Pusat pemerintahan dan ibu kotanya terletak di Lobu Tua, Barus, dan Pansur yang dijadikan kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Iya teman, akhir masa dinasti ini terjadi akibat serangan oleh kerajaan Kola yang berasal dari India dengan kerajaan Sriwijaya termasuk daerah kekuasaannya. Yang kedua, dinasti Hatorusan. Dinasti ini berusaha membangun kembali tatanan kota, tradisi kejayaan dinasti Sori Mangaraja. Ya, dinasti Hatorusan dipimpin oleh raja yang bergelar Raja Hatorusan. Raja pertamanya Uti Mutia Raja yang berasal dari keturunan guru Tatea Bulan, Pusuk Buhit. Nah, wilayah kekuasaannya berada di Barus hingga perbatasan wilayah Aceh, teman. Pada awal ke-15, tampuk kekuasaannya diserahkan ke dinasti Sisingamangaraja. Yang ketiga, dinasti Sisingamangaraja dari negeri Bakara yang dikenal dengan kerajaan Bakara yang sekarang bernama Balige. Ya, kota Balige terletak sekitar 250 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Balige merupakan ibu kota Kabupaten Toba Samosir yang memiliki luas 91 km persegi. Iya teman, kota ini bisa dicapai melalui 2 bandara di Sumatera Utara, yaitu Bandara Kuala Namu dengan waktu tempuh 6-7 jam perjalanan, dan Bandara Silangit dengan waktu tempuh 30-60 menit. Di ibu kota kabupaten yang terkenal dengan sebutan Tobasa ini, terdapat beberapa perbukitan yang biasa didatangi untuk menikmati indahnya Danau Toba. Kota Balige inilah yang erat memiliki jejak sejarah kerajaan Batak kuno dinasti Bakara. Dinasti Bakara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja 1-12 yang berdiri dari abad ke-16
hingga abad ke-19 atau hampir 400 tahun berdiri, teman. Dalam sejarahnya nih ya, dinasti ini mengalami peperangan dengan Belanda selama 30 tahun. Raja Sisingamangaraja 12 meninggal dalam pertempuran di Sionomudon pada tahun 1907, sekaligus menandakan berakhirnya kerajaan dinasti Bharakara. Nah, di kota Baligela, Raja Sisingamangaraja 12 dimakamkan, tepatnya di Jalan Soposurung, daerah Pagar Batu, Kecamatan Balige yang berjarak 2 km dari pusat kota. Sisingamangaraja 12 yang bergelar Empu Pulau Batu ini dikenal sebagai rajanya orang Batak. Namun teman, sumber lain mengatakan dari hasil penelitian Guru Besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam makalahnya berjudul Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern. Iya, nenek moyang bangsa Batak menurutnya berasal dari keturunan suku Manchuria dari ras Mongolia yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun lalu. Nah, pada masa itu nenek moyang orang Batak diusir oleh suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Pengusiran ini menyebabkan suku Manchuria bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok atau Cina, teman. Nah, dari peristiwa migrasi ini, pegunungan Tibet tersebut dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Manchuria memberikan nama danau ini untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Manchuria turun ke utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Nah, di sini suku Manchuria meninggalkan budaya Dongson, yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang, teman. Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Manchuria yang terus dikejar-kejar suku barbar Tartar kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan ke Indochina. Dari Indochina, suku Manchuria berlayar menuju Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara atau Toraja. Ya, ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja. Kemudian mereka turun ke tanah Bugis, Sulawesi Selatan, ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak dan mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Komering Ulu dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit Danau Toba. Iya teman, saat berlayar dari Indochina, sebagian suku Manchuria melewati tanah Genting Kerai di Semenanjung Melayu. Dari sini mereka berlayar menuju pantai timur Sumatera dan mendarat di kampung Teluk Aru di daerah Aceh. Dari Teluk Aru ini, suku Manchuria yang terus bermigrasi itu naik ke Tanah Karo dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke Pusuk Buhit. Penerus keturunan suku Manchuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan dari para pendahulunya bahwa untuk menghindari suku barbar Tartar, maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi, teman. Nah, tujuannya agar gampang mengetahui kehadiran musuh. Ya teman, dari kajian literatur itu, generasi penerus suku Manchuria tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, tapi juga di wilayah Barus dan sebagian lagi menetap di Tanah Karo. Lama perjalanan migrasi suku Manchuria dari tanah leluhur utara Tibet hingga keturunannya menetap di Pusuk Buhit, Barus dan Tanah Karo, ya sekitar 2000 tahun. Sehingga situs nenek moyang orang Batak di Pusuk Buhit diperkirakan telah berusia 5000 tahun. Fakta ini teman, diketahui melalui penemuan kerangka manusia purba di sekitar Takegon di daerah Gayo yang menunjukkan bahwa peninggalan manusia itu ada hubungannya dengan budaya Dongson yang mirip budaya Batak. Iya teman, itu tadi adalah perjalanan sejarah Batak tua. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.